guys, apa kabar? Sehat semuanya ya. Ojib kadang-kadang ini sering banget bersyukur karena punya bakat yang luar biasa, apalagi dari segi menari atau dance. Banyak saya bisa. Dari mulai jaipongan, saya bisa. Bisa nggak? Modern dance, bisa nggak? Hip hop, bisa nggak? Tarik kecak, bisa nggak? Diem mulu. Nih, lihat liputan yang satu ini. Ada teman-teman kita yang ada di Sulawesi Barat. Kuda bisa nari. Nah, gimana tuh? Kuda bisa nari. Gak percaya? Ini liputannya. Tuh lihat tuh. Hai guys. Ikut kita explore Sulawesi Barat yuk. Tepatnya di Kabupaten Poliwali Mandar. Kita bakal ngebahas kuliner khas sampai kegiatan masyarakat aslinya. Wah, ada apa ini? Kok rame banget? Jalan sampai macetos pemirsa. Walah, ada banyak kuda didandanin. Kita cari tahu yuk guys. Ternyata lagi ada festival kuda menari. Masyarakat Mandar menyebutnya Sayang Patugduk. Kudanya beneran bisa menari loh. Tuh lihat, kaki dan kepalanya goyang-goyang. Tarik mang. Hai. Seru ya guys. Biasanya nih, Sayang Patugduk digelar saat puncak perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW. Bisa juga sih saat anak khatam membaca Al-Quran. Maksudnya biar jadi motivasi si anak diarak keliling kampung. Guys, awalnya kuda menari hanya dilakukan di kalangan istana. Saat ini semua masyarakat bisa berpartisipasi. Ada yang tahu nggak sih kenapa kuda yang menari bukan binatang lainnya? Soalnya guys, kuda adalah alat transportasi utama di masyarakat suku Mandar. Pada masa kerajaan, setiap pemuda masyarakat Mandar dianjurkan pandai berkuda tuh. Guys, wanita yang menunggang kuda disebut pisawe. Awalnya sih, seragam yang mereka pakai harus baju adat Mandar. Sekarang sih, udah beragam pakainya. Tahu nggak sih guys, sebelum diarak, wajah penunggang kuda harus menghadap ke mentari untuk menyerap energi cahayanya. Maknanya supaya wanita tetap percaya ya guys. Wih, keren. Bisa sambil berdiri tanpa berpegangan tuh. Hati-hati jatuh kakak. Guys, menunggang kuda menari gak gampang loh. Sikap duduk gak sembarangan, harus duduk elegan, sopan, indah dipandang. Pandangannya harus ke depan. Wajah gak boleh nunjukin keangkuhan. Gak boleh menunduk juga ya. Soalnya itu simbol ketegaran hidup. Gak hanya kuda yang semangat ya guys, para wana atau pemain rebanan juga tuh. Lanjut bang, goyang terus. Guys, tradisi kuda menari mencerminkan masyarakat Mandar menghargai kaum wanita loh. Kerabat yang mengiringi arak-arakan menyimbolkan kesiapan mereka menjaga wanita meskipun menghadapi bahaya. Wah, TOPBGT alias top banget deh. Oh ya guys, kuda yang udah terlatih, kepalanya akan bergoyang sesuai irama. Begitu juga dengan hentakan kakinya. Sesekali, kuda juga bisa mengangkat kakinya ke udara. Aduh, si kuda nggak capek apa ya? Keliling kampung sambil joget-joget. Ngomongin kaki kuda guys, ada yang tahu nggak sih nama sepatu kuda? Ikut Ojib nanya-nanya yuk. Tahu lagu ini nggak? Tuk tik tak tik tuk tik tak. Sepatu kuda. Nah, apa sih nama sepatu kuda? Aduh. Ini tergoda. Apa ya? Kamu pakai sepatu nggak? Pakai. Kuda juga pakai sepatu. Tapi kalau kuda sepatunya ada namanya. Apa itu? Aduh, lupa. Aduh, gak tahu. Kamu pakai sepatu nggak hari ini? Pakai. Kalau kuda pakai sepatu? Enggak. Yakin?
Pakai apa yang besi-besi gitu. Apa namanya sih itu? Aduh, lupa. Itu ada namanya tuh. Ketapel. Ketapel. Ya, Os, pegang dulu, pegang. Let's go! Dance apa ini? K-pop. K-pop. Kalau kuda pakai sepatu, sepatunya kuda namanya apa? Sepatunya kuda. Oke guys, biar nggak salah, langsung dijawab ahlinya deh. Sepatu kuda namanya tapal kuda atau ladam. Terbuat dari besi, dibuatnya di pandai besi, bukan secara otomatis tetapi diukir betul-betul agar pas dengan besarnya kaki kuda. Supaya kalau dipakai kudanya enak untuk melangkah. Di pinggir-pinggirnya dipaku, ada 5 pakunya agar tapal kudanya nempel dengan kuku kuda. Ini dia guys, yang namanya sepatu kuda. Ladam memang berfungsi untuk melindungi kaki kuda ya. Kebayangkan kalau kuda berjalan di atas aspal yang panas tanpa pakai alas kaki. Ladam terbuat dari besi supaya tahan gesekan tuh. Sebelum dipakai, kuku kaki kuda harus dibersihkan dulu. Yaps, supaya nyaman dipakai. Sepatu ini memiliki lubang untuk menempelkan paku pada kuku kaki kuda. Paku dipukul dengan martil, soalnya kuku kuda ini keras guys. Kemiringan saat memasang paku juga nggak asal ya, supaya nggak kena pembuluh darah kuda. Kalau makan pizza kayak gini sih, udah biasa ya guys. Di Mandar, ada juga loh pizza khasnya. Ayo, pada tahu nggak sih pizzanya suku Mandar? Halo, namanya siapa? Helvi. Helvi. Helvi, please Helvi. Tuh Helvi. Helvi, saya barusan lucu nggak? Enggak sih, Garing. Bener, makanya saya nggak berusaha untuk jadi komedian sih. Tapi saya cuma mau nanya, tahu nggak suku Mandar di mana? Di mana tuh? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ada suku Mandar tuh, dia punya pizza. Iya. Pizzanya khas banget gitu. Namanya apa? Pizza. Nggak tahu. Suka pizza? Nah, pizza asal dari mana sih, Dit? Dari nggak tahu. Biasanya Italia ya. Ya. Tapi Indonesia juga punya pizza loh. Apalagi suku Mandar tadi. Suku Mandar itu ada di Sulawesi Barat. Ya, suku Mandar namanya. Nah, suku Mandar punya pizza. Kira-kira nama pizzanya apa? Nggak tahu. Nih ya, suku Mandar. Tahu pernah dengar nggak suku Mandar? Dari Sulawesi. Iya. Ya, suku Mandar ini punya pizza juga. Pizza apaan, Bang? Pizza asli dari suku Mandar. Nah, namanya apa? Pizza suku mana? Nggak tahu, kurang tahu. Ini nih guys, jawaban yang benar. Jadi pizzanya suku Mandar itu disebut jepa, terbuat dari ubi kayu, itu diparut. Setelah diparut, buang airnya dan dibakar. Setelah kering ya biasa dicampur dengan kuah ikan atau kelapa. Kita kasih lihat deh yang namanya pizza ala suku Mandar. Namanya jepa. Jepa terbuat dari ubi kayu alias singkong. Biasanya guys disantap dengan kuah ikan. Ada kuah cumi-cumi kayak gini. Atau bisa diganti kuah ikan lainnya. Tergantung selera deh. Jepa jadi makanan khas suku Mandar yang udah ada sejak lama ya guys. Makanan sumber karbohidrat yang jadi perbekalan para nelayan saat berlayar tuh. Nih, yang mau tahu cara bikinnya. Ubi yang udah diparut harus dibuang airnya ya guys. Gunanya untuk ngilangin racun. Ubi kayu mengandung asam sianida. Itu dia yang bikin rasanya pahit dan beracun. Proses memeras air masih tradisional guys. Dengan kayu ini, parutan ubi yang udah dibungkus diberi tekanan supaya airnya habis. Biarkan sekitar 2 jam sampai air benar-benar habis ya.
Kalau udah kering kan, aman guys. Bisa langsung dibuat jepa. Masaknya sih masih pakai kayu bakar supaya rasanya lebih harum. Piring-piring bulat dari tanah liat inilah yang bisa bikin bentuknya mirip pizza. Guys, proses bikin jepa masih sangat tradisional ya. Mulai dari pembakarannya, tempurung kelapa yang dijadikan sendoknya, sampai penjepit jepa dari kayu. Itu semua yang bikin rasanya mantap guys. Kalau mau jepa manis, tinggal ditambah gula merah ya. Harganya cuma Rp1.000 per buah. Ayo dicicipi jepanya. Kuliner tradisional Mandar yang mengandung karbohidrat lainnya ada lagi nih guys. Namanya putu karoro. Sebutan karoro berasal dari cetakan batok kelapa ini nih guys. Bahannya dari tepung beras, kelapa, dan gula merah. Adonan dicetak dengan jala, lalu dimasukkan pada alat masak tradisional guys. Masyarakat Mandar menyebutnya balengah. Gak pakai lama guys, putu udah masak tuh. Hampir sama dengan putu lainnya, dibungkus dengan daun pisang. Bedanya ada pada bentuk dan cara membuatnya ya guys. Guys, nyobain kuliner dari Polewali Mandar yuk. Namanya nasi berenang. Nasinya nggak berenang beneran keles. Hehe. Hanya istilah aja kok. Soalnya menu yang satu ini kuahnya banyak. Bikin si nasi tampaknya kayak lagi berenang. Bahannya sih rempah-rempah yang mudah dicari kayak gini nih. Perpaduan kol, mie, tauge, seledri, kacang, dan daging ayam bikin rasanya makin maknyus. Jangan lupa tempe tepung yang super gurih. Nah, kalau udah tercampur jadi satu, baru sah punya gelar nasi berenang. Hahaha. Harga satu porsi Rp13.000. Masih kuliner khas Mandar nih guys. Namanya nasi kadundung. Kadundung adalah sebutan kedondong oleh masyarakat Mandar ya guys. Bumbunya sih standar ya guys. Ada bawang putih, merah, garam, merica, sereh, dan laos. Yang bikin spesial ada tambahan daun kedondong. Masak ayam bareng bumbu tadi. Biasanya guys, hidangan kayak gini selalu ada di acara-acara besar seperti pernikahan, sunatan, dan hari besar lainnya. Guys, daun kedondong bikin kuahnya seger ya. Yang dipakai sih daun dari jenis kedondong yang buahnya nggak bisa dimakan. Soalnya kalau pakai jenis yang buahnya bisa kita makan, rasa daunnya beda. Malah bikin pahit tuh. Daun kedondong gak hanya jadi pelengkap bumbu loh. Bisa mengatasi penyakit akibat penggumpalan darah tuh. Misalnya stroke dan serangan jantung. Tahu nggak sih guys, kenapa daun kedondong berkhasiat? Soalnya nih, ada senyawa fenol, flavonoid, dan triterpenoid. Ketiganya bikin pengaktifan trombosit berkurang. Dari daunnya, sekarang kita ke buahnya ya guys. Kalian tahu nggak sih, kenapa buah kedondong berserabut? Pernah makan kedondong? Pernah. Pernah ya? Nah, kedondong ada bijinya nggak? Ada. Ada. Nah, kenapa biji kedondong itu berserabut? Kenapa ya? Pernah makan kedondong? Pernah? Pernah. Kedondong itu ada bijinya nggak sih, Bu? Ada. Ada ya. Nah, kenapa ya, Bu, kalau biji kedondong itu berserat? Tahu nggak kenapa? Kalau nggak berserat, ya bukan biji kedondong. Kalau nggak berserat bukan biji kedondong, berarti namanya biji apa? Biji-bijian. Iya benar. Mas, saya pengen tahu nih, kenapa sih biji kedondong itu berserat? Kenapa biji kedondong berserat? Ya itu memang sudah kodrat alami gitu. Kalau kedondong itu berserat ya kalau rambutan bulunya di luar. Jadi sudah kodratnya. Iya.
Tapi kalau ada yang mau ngejelasin kenapa biji kedondong itu berserat, mau tahu nggak? Boleh. Mau tahu? Boleh. Jawabannya ada di situ tuh. Tuh. Oke deh kakak, ini dia penjelasannya. Biji kedondong berduri itu adalah bentuk pertahanan diri tumbuhan terhadap serangan gangguan dari binatang untuk melindungi embrio di dalam biji, terutama dari hewan herbivor. Buah kedondong berserabut atau berduri karena untuk melindungi embrio guys. Masih ingat pelajaran tentang embrio? Embrio adalah sel tahap perkembangan awal dalam perkembangan makhluk hidup guys. Istilah embrio pada tumbuhan adalah tumbuhan kecil yang berbentuk dalam biji. So, buah kedondong berserabut untuk menjaga embrio tadi supaya nggak dimakan hewan tuh. Kalau udah aman kayak gini sih, jadinya bisa kita panjat pohonnya, petik buahnya deh. Buahnya sih emang asem ya guys, tapi nutrisi yang terkandung di dalamnya banyak. Ada energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin. Wah, lengkap deh. Pantes aja kalau si buah berserabut alias berduri ini bisa jadi obat batuk, diare, juga menambah daya tahan tubuh. Guys, dari tadi udah ngebahas Kabupaten Polewali Mandar nih. Biar makin akrab, kenalan dulu yuk dengan penduduk aslinya. Hayo, pada tahu nggak sih penduduk asli Polewali Mandar itu siapa? Bentar, mau nanya. Siapa namanya? Anggi. 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 Anggi, orang mana aslinya? Riau. Orang Riau. Gih, kalau di Bandung itu suku aslinya kan Sunda. Terus juga kalau di Danau Toba, Batak. Nah, kalau di tempat yang satu ini, di Polewali Mandar, itu sukunya halo, Polewali Mandar. Ya, itu sukunya apa? Semestinya ya, Sulawesi. Sulawesi, Bugis ya mestinya ya? Mestinya. Ya, Polewali Mandar, sukunya apa? Suku dinas pertanian. Apa? Suku dinas pertanian. Begini pemirsa jawaban yang benar. Jadi masyarakat asli di sini di Kabupaten Polewali Mandar itu paling tidak ada dua suku. Suku Mandar sama suku Pattaya. Tapi mayoritas itu ada sekitar 80% itu suku Mandar. Jadi sebagian besar masyarakat Mandar itu berdiam di pesisir Teluk Mandar di Selat Makassar ini. Jadi ada yang tinggal di pantai, ada juga yang di pegunungan. Guys, menurut penelitian arkeolog, suku Mandar sudah ada sejak abad ke-14. Mereka termasuk salah satu suku tua yang ada di Sulawesi. Salah satu buktinya adalah makam raja pertama Mandar yaitu Raja Todilaling. Makam tersebut ada di Desa Nepo, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk menuju makam, kita harus berjalan 1 km. Eits, sabar guys, masih ada 176 anak tangga yang harus kita lewati. Lumayan lah olahraga sebentar. Keren juga ya guys, pemandangan dari atas. Bukit Moso dan Todang-Todang terlihat cantik tuh. Guys, suku Mandar punya 2 mata pencaharian. Ada yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Sebagian besar sih jadi pelaut ya. Makanya orang Mandar lebih dikenal sebagai orang laut. Mereka melaut sampai keluar Indonesia untuk berdagang. Gak heran deh kalau orang Mandar jadi pelaut ulung dan menyebar ke seluruh Nusantara. Jejak kebudayaan Bahari Mandar ada di Kampung Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar ya guys. Kampung inilah pusat kebudayaan Bahari Mandar. Di depan kampung terbentang Teluk Mandar, bagian Selat Makassar guys. Nggak boleh ngaku anak Mandar kalau takut air ya guys. Tuh, pada heboh aja kalau main di air. Ayo, melompat lagi. Oh ya guys, setiap tahunnya digelar Festival Sungai Mandar. Rangkaian acara mulai dari tarian, teater,
mewarnai kemeriahan pesta rakyat Mandar. Tujuannya sih supaya masyarakatnya selalu mencintai Sungai Mandar dan kekayaan Mandar lainnya. Ya? Mas pernah makan bangku sekolah nggak sih? Jadi kalau sebenarnya orang-orang. Hei. Makan bangku sekolahan? Enggak lah, saya makannya nasi. Pantes Mas gak bisa baca, tuh lihat. Hihi. Maksimal 30 kilogram. Malu. Yaudah, malu nih. Oji pamit ya. Tapi yang paling penting, jangan lupa nonton. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Maaf ya kuda. Muah. Dadah.